Baik, terima kasih kepada pembawa acara dan juga pemateri yang pertama. Di sini saya sebagai presentator yang kedua akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Madinah. Berbicara tentang Madinah atau dulu dikenal dengan nama Yasrib, tentu kita berbicara tentang bagaimana peradaban Islam dibangun langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara. Kita ketahui bahwa selama 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah mengalami banyak penolakan, berbagai penolakan dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya perintah untuk berhijrah di Madinah muncul dan Rasulullah disambut oleh masyarakat Madinah. Bagaimana kondisi Madinah sebelum Islam datang? Di Madinah itu sendiri terdapat beberapa suku. Yang utama adalah suku Aus dan Khosraj. Yang kedua suku itu sebelum Islam datang mereka sering bertengkar, mereka sering perang antar suku sesamanya. Juga ada suku Yahudi, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau yang pertama kali dibangun adalah masjid sebagai pusat peradaban. Maka disebutkan bahwa masjid yang pertama kali dibangun sebelum Rasulullah sampai Madinah adalah Masjid Quba. Nah, lantas apa yang dilakukan Rasulullah dengan masjid itu? Masjid dijadikan sebagai pusat peradaban umat Islam. Dari masjid umat Islam bersatu, dari masjid umat Islam saling menjaga ukhuwahnya. Nah, yang tidak bisa kita lupakan dari kota Madinah adalah piagam, ya. Salah satu undang-undang atau konstitusi yang pertama kali ada di dunia yaitu piagam Madinah. Kenapa bisa Rasulullah ini menelurkan piagam Madinah? Karena dia melihat kondisi tadi, bahwasanya tidak bisa membangun suatu negara dengan masyarakat yang majemuk seperti Madinah. Ada kaum muslimin, ada kaum Yahudi, dan ada kaum Arab yang belum Islam pada waktu itu, tanpa adanya satu peraturan khusus yang dibuat. Karena Rasulullah selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga kepala pemerintahan. Juga dilatar belakangi oleh seringkali adanya pertikaian antara suku-suku di Yasrib atau Madinah itu. Maka Rasulullah kemudian mengajak bertemu seluruh pimpinan suku dari seluruh suku yang ada di Madinah. Kemudian disepakatilah apa yang dinamakan dengan piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini yang oleh para ulama dikatakan sebagai landasan dari berdirinya negara Madinah. Karena sebelum adanya piagam Madinah, umat suku-suku yang ada di Madinah ya sendiri-sendiri. Kemudian ada piagam Madinah, artinya Rasulullah di sini mengajarkan persatuan dan menghilangkan sukuisme di antara kaum muslimin maupun orang-orang non-Islam yang ada di Madinah. Lantas, apa isi dari piagam Madinah itu? Piagam Madinah itu sendiri ada sebanyak 46 pasal, ya. Dari 46 atau sekitar 47 draft pasal itu dapat kita simpulkan ke dalam dua aspek, yaitu dalam hal politik pertahanan. Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor, menghilangkan sukuisme, juga membuat seluruh penduduk Madinah apapun sukunya itu
mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan Madinah ketika diserang oleh pihak luar. Lantas Rasulullah juga menjamin bahwa orang Yahudi yang ada di Madinah bisa menjalankan ibadahnya dengan tanpa diganggu, dan juga mereka tetap kewajiban membayar diat atau pajak. Juga Rasulullah mengharamkan pertumpahan darah di kota Madinah, artinya menjamin seluruh warga Madinah akan keamanannya. Juga Rasulullah memberikan perlindungan dan kesetaraan seluruh warga Madinah sama di mata hukum, yaitu dalam hal ini yaitu piagam Madinah itu. Di antaranya siapapun yang berbuat zalim atau jahat baik di kalangan muslimin, maka dia tidak akan dilindungi dan akan mendapat hukuman yang setimpal. Juga kaum muslimin dilarang untuk main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Juga jika baik kaum muslimin maupun Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Poinnya adalah piagam Madinah ini adalah salah satu piagam atau undang-undang yang penting yang menjadi dasar akan berdirinya negara Madinah. Lewat undang-undang itu, Madinah menjadi contoh dari sebuah negara Islam dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya, yang seluruh umat yang ada di Madinah itu bisa merasa aman, bisa merasa tentram, hingga dari Madinah Islam bisa berkembang luas ke Jazirah Arab yang lainnya sampai mengelilingi kota Mekah, hingga pada akhirnya terjadilah peristiwa yang namanya Fathul Mekah, terbukanya kota Mekah. Itu tidak lain dan tidak bukan karena peradaban Islam di Madinah, di mana peradaban yang didasarkan kepada hukum-hukum Allah, dan juga salah satu peradaban yang menjunjung tinggi adanya toleransi dan juga adanya keberagamaan di kalangan umat pada waktu itu. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.